Pemirsa, di masa pandemi mungkin banyak aktivitas terutama entertainer berhenti. Bahkan ada yang berubah rutinitasnya menjadi pedagang atau akhirnya mengambil job-job lain. Dan di masa beberapa waktu yang lalu juga, stand up comedy di tahun 2011, stand up comedy 2011 sampai beberapa tahun ke atas, 2011, 2012, 2014 itu masih punya momen yang luar biasa, punya antusias yang luar biasa. Tapi setelah itu, beberapa tahun kebelakang ini, pamor dari stand up comedy, aktivitasnya, rutinitasnya mulai menurun. Minat masyarakat mungkin karena jenuh atau apa, mungkin sudah mulai beralih mencari alternatif hiburan yang lain. Dan saya lihat kami beserta teman-teman mengubah atau beradaptasi dengan situasi, beradaptasi pada saat bidang yang lain, bidang yang seharusnya jadi utama mulai kendor dan akhirnya membuat ide-ide baru. Menjadi seorang content creator. Salah satunya adalah Pengabdi Gibah. Itu menjadi alternatif tontonan pada saat masyarakat merasakan kebosanan, membutuhkan hiburan. Bagaimana ceritanya bisa membuat Pengabdi Gibah dan konten-konten yang lain? Kita Pengabdi Gibah dulu ya. Pengabdi Gibah itu muncul spontanitas. Jadi pada saat itu saya merasakan apa yang harus saya lakukan untuk membuat kegiatan saya lebih positif lagi. Saya dikenal sebagai orang yang terus berkarya. Setidaknya dengan selera humor, follower saya yang udah follow pasti pengen lihat saya itu tampil lucu. Akhirnya spontanitas lah pada saat itu. Saya waktu itu tidak ada rencana, yuk buat ini, tidak ada. Waktu itu tercetus dengan Ponti Gila, salah satu selebgram juga. Ponti Gila itu waktu itu di rumahnya. Kau di mana? Saya di rumah ada. Aku ke rumahnya, tidak tahu tentang apa, saya itu kayak pengen ke rumah dia. Saya ke rumah dia main-main, hanya minta bikin kopi. Habis bikin kopi, tidak lama dari dalam langsung tiba-tiba berpakaian postur kayak jadi emak-emak gitu kan. Yuk syuting yuk tadi. Syuting apa ya saya bilang? Syuting ya. Syuting ya kan? Itu awal mulai itu. Syuting ya. Syuting apa? Kau jadi suket, aku jadi emak-emak kau tadi. Tak kau seralah tadi. Pokoknya adegannya kayak orang manggil gini. Akhirnya saya buat kayak gini ya. Pas kebetulan waktu itu modal HP. Saya buat spontanitas, saya buat durasi pada saat itu 4 menit lebih. Saya upload lah di YouTube saya. Ternyata responnya luar biasa. Wah banyak gitu kan. Nah celetukan yang saya panggil ke karakter Ponti Gila itu tadi, Makmun, kan ini guru ngaji saya di sana kan, di kampung orang, macam gitu tampilannya. Makmun saya bilang, dia pun langsung spontanitas ketawa, nahan ketawa. Kok dari mana gue dapat nama Makmun nih? Saya bilang itu nama Makmun yang asli tahu dah nih. Dia tak tahu belum. Itu nama guru ngaji saya. Dia langsung ketawa terus. Kenapa ketawa? Biasa ya. Saya bilang enggak ada yang lucu. Kau mau tahu enggak? Nama tukang cuci aku Makmun enggak? Akhirnya dengan konsep itu kayak bahasa Pontianak itu barbor. Kami kerjakan dengan barbor, belum terkonsep nih, belum memikirkan lagu, belum memikirkan bagaimana opener yang baik, bagaimana tampilan kemasan yang bagus gitu kan. Saya pakai HP, konsisten pakai HP, tapi produktif. Karena mau ngejar jam tayang. Karena syarat jadi YouTuber kan gitu. Saya kejar, tiap hari saya upload, sampailah menemukan konsep beramai. Sampai ada karakter Ali Akbar yang tadi. Kapan ada niat? Aku harus nambah orang. Ketika 10 episode. Setelah 10 episode, euforianya terasa. Siapa yang lebih dulu? Ali Akbar? Ini? Ponti Gila dulu, baru Ponti Gila sama saya. Kemudian tidak lama disusul dengan Tante Ragi. Tante Ragi itu tokoh mak-mak juga yang lawan mainnya karakter antagonis gitu kan untuk berperang mak-mak nih. Nah kemudian Ali pada saat itu nelpon saya, Mil, di Jakarta ini kayaknya ndak kondusif lah keadaannya, dia bilang. Dia udah di Jakarta ya? Dia udah di Jakarta. Oh iya, Ali waktu itu udah di Jakarta, udah main di TV. Udah main di TV, udah pokok on air offline, pokok gitu. Ngeluh. Pada saat itu semua event industri musik dan yang lainnya hiburan dinonaktifkan. Dia ngambil langkah sebelum status Jakarta lockdown, dia udah ngambil 1 minggu sebelum lockdown dia balik. Tapi sebelum balik dia nelfon saya, Mil, seumpamanya aku belum berhasil di sini, kau mau nggak nerima aku di Pengabdi Gibah? Aduh sayang Ali Akbar ada ya. Nanti kita ajak dia ngobrol. Akhirnya dia nelfon saya, terima lah, malah dengan senang hati. Akhirnya formasi 4 icon lah nih. Pas waktu dia balik, hari itu gak dia balik, saya jemput bandara, hari itu gak syuting. Judulnya langsung syuting. Ali Akbar balik kampung. Jadi langsung Ali Akbar balik kampung tuh dia paling banyak episode Pengabdi Gibah.
Berarti kan orang nunggu dia nih. Nah, kita kasih kesempatan supaya dia bisa bertahan. Ya, itu juga. Alih-alih supaya kita kalau di dunia hiburan kan eksistensi itu penting ya. Penting. Kalau eksistensi udah redup, udah selesai. Ya, udah selesai. Susah untuk Nah, akhirnya saya tuh tak pernah menganggap lawan main atau siapapun itu sebagai kompetitor. Karena kita udah masuk di zaman di mana kita harus berkolaborasi, bukan berkompetisi. Oke, kalau ide-ide cerita dapatnya dari mana? Saya spontanitas, kadang saya lempar forum, kadang saya dapat ide dari teman-teman, saya kembangkan, saya yang direct. Sekarang udah ada tim berarti, no? Ya, sekarang udah ada tim, kita udah berbagi peran dan bagi tugas, dan juga kadang Ical kemarin ada ngasih ide, Ical yang direct juga, saya kasih kebebasan. Jadi saya tidak mati ide. Kalau saya semua kan nanti saya yang akan mati ide. Saya akan stuck gitu kan. Jadi saya kasih lemparkan untuk sekarang ya. Nah, tim udah terbentuk, kemudian bikinlah lagu. Ternyata bagus responnya. Kemudian saya buatkan merchandise. Baju gitu kan. Saya jual, laku. Oke. Soal lagu. Kami punya satu lagu yang sangat hits ya. Anak Dara tua. Sangat hits ya, memang Yeah. hits di Pontianak sangat hits. Bahkan di wedding juga sekarang Yeah, banyak sekali yang request lagu itu. Iya. Ini ceritanya gimana? Bisa jadi Nah. penyanyi juga ya sekarang ya. Penyanyi, stand up comedy, presenter, bintang film. Kita belum masuk ke film Sukep deh nih. Iya. Jadi singkat cerita, saya buat lagu itu lama dah. 2015 pertama bulan Januari. 2015 saya pengen pakai gitar-gitar gitu kan. Iseng-iseng ya, rekam. Ternyata setiap saya nyanyikan semua mereka tuh senang. Kayak punya soul gitu lah gitu kan. Ini ada lagu yang paling diminati orang nih kayaknya nih, saya bilang. Ini lagu ini suka nih Pamungkas. Belum saya garap dengan serius. Saya garap serius itu 3 tahun kemudian 2018. 2018 sama Taski Akapela. Karena awalnya saya pengen garap dengan formasi band kayak orkes gitu. Cuman saya biasa saya bilang. Saya bikin sesuatu yang berbeda walaupun kesannya sederhana tapi ada yang melekat di penonton. Oke. Pernah kolaborasi juga dengan rapper-rapper kalau Ya, itu Repe Corak Insang. Nah, itu di proyek 2015. Nah, akhirnya kan setelah lagu itu saya buat, ternyata responnya bagus, video klipnya juga hampir saat ini udah mendekati 1 juta. Wow. 1 juta viewer. Saya tidak nyangka Kak. Mak banyak sekali nih saya bilang. Saya buka lagi naik terus masih naik nih. Sampai saat ini masih naik karena mungkin anak-anak kecil kan suka lagu itu putar terus. Nah, itulah sampai mau yang ke 1 juta tuh. Karena Kamel ini pemirsa, Kamel ini sebenarnya tokoh yang merepresentasikan Pontianak dan lingkungannya. Ya. Jadi mereka masyarakat itu merasa terwakili dengan sosok seorang Kamel yang dengan caranya bertutur, dengan caranya beleter, dengan caranya membawakan lagu dan stage act, apa sih bahasa Indonesianya? Aksi panggung. Aksi panggung ya. Benar-benar Melayu Pontianak sekali. Melayu mewakili kampung Arang. Ya. Ini menjadi ikon untuk Kalimantan Barat, untuk Pontianak dan sampai dibuatkan film. Ya, film. Nama Sukep itu based on true story ya. Atau Dia fiksi 40 60 kisah nyata. 60 kisah nyata. Kayaknya dari kisah cinta ya? Iya, kisah cinta saya itu. Yang gagal. Iya, yang gagal. Iya. Dan ternyata adik dia langsung chat saya. Tahu langsung. Si ini tahu, si cewek itu tahu. Tahu. Si cewek udah nikah belum? Dia udah dapat 3 anak. 3 anaknya. Dia langsung adiknya ngasih tahu saya, dia manggil bahasakan diri kan kakaknya kan Mbok. Mbok dan nonton dah kata dia. Terus reaksi si Mbok gimana? Wallahu alam saya. Soalnya dia udah punya suami kan, saya enggak mau lebih menggali lebih dalam lagi karena privasi dia kan. Setidaknya saya sudah tahu informasi bahwa mewakili itu tadi. Tapi itu bukan berarti saya berharap mungkin ini enggak. Oke, berarti dosa banyak-banyak yang pribadi. Sukep the movie kita buat film, Pak. Sukepnya tuh ya karakter tokoh. Kalau dilajakan curhat ini. Dilajakan jadi curhat Kamel ya. Sukep itu awal mulanya proyek yang tanpa disengaja saya bertemu orang-orang yang baik. Saya waktu itu di Jakarta, pas waktu itu saya mewakili kawan-kawan di Pontianak yang mengikuti festival film pendek Soekarno Quote Festival waktu itu di Bekasi, Tangerang gitu kan. Nah, kami masuk nominasi, ada 5 nominasi. 5 nominasi itu ternyata dapat juara. Dapat juara semua. Juara 1, juara 2, terbaik DOP, terbaik kameramen, editor. Itu 5 gelar yang kami raih. Nah, balik dari situ mampirlah ke Tangerang, dekat bandara kan, dekat kan. Pikirkan besok mau balik kita harus dekat Tangerang. Ketemulah sama teman kita nih. Teman kita lah nih yang akhirnya
nanya proyek setelah ini apa. Mungkin kami mau bikin film. Oh bentar, waktu yang film Soekarno penghargaan itu Soekarno Quote itu Festival. film apa? Itu film pendek. Jadi quote-quote-nya atau perkataannya Bung Karno itu kita divisualisasikan. Kawan-kawan yang kerja siapa? Yang di Jakarta itu ada si Mas ini siapa namanya itu? Astagfirullahaladzim. Kalau di Pontianak itu yang tinggal di Jakarta Agung, Mas Jarwo, ada siapa lagi satu? Dia bertiga. Oh, itu bukan film Sukep berarti ya? Bukan. Setelah itu baru akhirnya ketemu dengan seseorang. Ditawarkan untuk. Ya kan kita cerita bikin film. Akhirnya kayak Pontianak ini kan merampok nih. Akhirnya pada malam itu tuh pun kita langsung bangun komunikasi sama Ivan Govinda, Ivan Seventeen. Oh ya, karena mereka main juga kan? Nah, akhirnya kami langsung pergi ke rumah dia malam itu. Mereka jadi apa sih? Waktu itu jadi tokoh utama juga sih. Dia jadi yang nikah sama cewek saya, yang Ivan Govinda tuh yang sahabat yang mengenalkan saya. Wajar sih kalau kami kalah saingannya. Wajar lah ya. Ya jelas kalau aku jadi si Mbok, ini lihat. Ya iyalah. Oh, jadi gitu ya? Jadi gitu. Jadi waktu itu kami lemparkan ide ini langsung Ivan Govinda Ivan Seventeen, ayolah. Yang penting aku ada karya di Pontianak, dia bilang. Nah, ya. Karena Ivan juga sepertinya mulai gencar untuk mencoba untuk terjun lagi. Ya. Nah, untuk Sukep the Movie kedua, Ya, mau dibuat. Insya Allah tahun depan awal tahun kita udah mulai produksi. Ini lagi persiapan beda naskah dan rilis skenario lah gitu kan. Akhirnya Sukep the Movie 2 itu ternyata dibuat. Kenapa? Karena satu alasannya kita pengen buktikan kembali bahwa masih ada tempat dan kepercayaan untuk kita berekspresi di Kalimantan Barat ini. Kita masih ada punya rumah yang mampu mengapresiasi kita. Terbukti pada saat Sukep pertama, walaupun kategori itu walau alam saya tidak tahu apakah kategori berhasil atau tidak, tapi Sukep mencatatkan sejarah bertahan di XS1 21 hari. Tapi kan nggak puas dengan hasilnya untuk Sukep. Kalau untuk hasil gambar dan yang lainnya, kalau menurut saya pribadi itu masih di kategori sederhana. Tapi saya yakin yang kedua itu akan bombastis. Ini langkah ya biar ada pembanding bahwa Ya. kita tahu bahwa untuk karya yang selanjutnya yang lebih baik harus ada pembanding ya. Harus ada pembanding ya. Oke, pemirsa, kita masih berbicara dengan sosok seorang yang semuanya serba bisa, palu gada ya. Apa Palu lu? gada panjangannya apa sih? Apa lu gue ada. Apa lu mau gua ada? Nah. Itu kalau bahasa Jakarta ya. Kalau Iya. bahasa gitu maksudnya apa? Ada singkatan barunya ada. Api. Apapun jadi. Apapun jadi, apapun jadi ya. Jadi seperti yang Kamil bilang bahwa setiap kegiatan atau apapun itu setiap ada kesempatan mencoba itu adalah pilihan terbaik. Mencoba akhirnya gagal dan akhirnya beralih untuk mencoba peluang lain. Salah satunya dengan membuat film, menjadi seorang MC, bisa penyanyi. Sudah dilakukan oleh seorang menjadi operator alat itu sudah dilakukan oleh seorang honorer juga sudah pernah. Apapun itu, setiap peluang dilakukan untuk mengeluarkan apa yang diinginkan, ide-ide dan hal-hal yang ada di pikiran dibuat dalam bentuk nyata, spontanitas. Karena biasanya kalau ide ditunda-tunda nggak akan jadi. Ya. Ya, nanti dieksekusi langsung. Ada waktu kesempatan, ayo sekarang. Dan udah tunggu besok ya. Insya Allah. Kita kembali lagi nanti setelah yang berikut ini. Tetap di Talk Show.